Adi, anak laki-laki 11 tahun, tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggir sawah. Ayahnya pergi sejak Adi kecil, membuat kehidupan ekonomi mereka cukup berat. Ibunya, Bu Rani, wanita 37 tahun berhijab coklat sederhana, berjualan gorengan di desa tetangga, tepat di depan SMP negeri. Setiap pagi, Adi berangkat sekolah dengan sepatu yang mulai pudar warnanya, tetapi selalu bersih karena ia mencucinya sendiri setiap malam sebelumnya. Di sekolah, ia bukan murid yang paling pintar, tapi ia rajin dan sopan. Guru-guru sangat menyayanginya, namun tidak banyak yang tahu bahwa sepulang sekolah, Adi sering langsung menyusul ibunya ke tempat jualan. Ia tidak malu, justru bangga bisa membantu orang yang paling ia cintai. Tempat jualan Bu Rani hanya sebuah meja kayu kecil dan wajan tua yang sudah berulang kali disambung kawat. Setiap pagi, Bu Rani menuntun sepeda ontelnya dari rumah sambil membawa dagangan, menempuh hampir 3 kilometer. Anak SMP yang lewat sering memanggil, "Bu, bakwannya 2 ya." Bagi mereka, itu cuma camilan. Bagi Bu Rani, itu adalah harapan untuk bisa membeli minyak, beras, atau membayar buku sekolah Adi. Adi tahu semua itu. Ia tahu ibunya bekerja keras sejak subuh, meski tangannya sering terkena minyak panas. Musim hujan tiba. Hampir setiap hari langit mendung. Bu Rani paling khawatir ketika hujan turun di jam pulang sekolah Adi. Jarak SD ke lapak ibunya cukup jauh. Jika hujan deras, sungai kecil di dekat pematang sawah meluap, membuat jalan becek dan licin. Meski begitu, Adi selalu berkata, "Bu, Adi bisa kok, gak usah khawatir." Dalam tas plastik hitamnya, Adi menyimpan satu payung kecil bergambar kartun. Payung satu-satunya di rumah. Ia membawanya kemana-mana. Saat jam pelajaran terakhir, tidak ada murid yang lebih gelisah dibanding Adi. Begitu hujan rintik mulai turun, ia langsung merapikan buku, menyampirkan tas, dan meraih payung kecil itu. Ia berlari keluar gerbang. Guru-guru sering memanggil, "Adi, hati-hati ya nak." Adi tersenyum sambil melambai. Sebenarnya ia takut. Jalan licin, angin kencang, dan banjir kecil sering membuatnya terjatuh. Tapi ia tetap pergi karena di depan SMP itu ada seseorang yang pasti sedang menunggunya sambil berteduh di bawah pohon besar. Ibunya. Di antara rintik hujan, Bu Rani sering melihat sosok kecil berlari. Payung merahnya terombang-ambing. "Adi, kamu hujan-hujanan lagi?" "Nggak apa-apa, Bu. Adi mau jemput ibu." Bu Rani menahan tangis setiap kali melihatnya. Payung itu kecil, tidak cukup menutupi keduanya. Biasanya bahu Adi basah atau bagian belakang tubuhnya kuyup. Namun ia tetap berdiri di samping ibunya, memayungi Bu Rani sebaik mungkin. "Yang penting ibu nggak kehujanan," katanya. Orang-orang yang melihat sering tersenyum haru. Rumah Adi hanya berdinding papan dan beratap seng. Saat hujan turun, bocor di beberapa titik. Di ruang tengah, ada kasur tipis yang menjadi tempat tidur mereka berdua. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat karena Bu Rani selalu berkata, "Adi, kita miskin gak apa-apa. Yang penting kita tetap saling sayang." Setiap malam, Adi membantu ibunya mencuci wajan dan menyiapkan adonan gorengan untuk besok. Kadang minyak sudah terlalu hitam, tapi mereka belum mampu membeli yang baru. Jika adonan tidak cukup, mereka makan nasi hanya dengan garam dan cabai. Tapi Adi tidak pernah mengeluh. Baginya,
Bisa makan bersama ibunya sudah lebih dari cukup. Suatu hari, hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat ranting-ranting berjatuhan. Bu Rani menunggu dengan cemas, tapi Adi tidak muncul juga. Waktu berjalan. 30 menit, 1 jam. Jantung Bu Rani berdegup keras. Ia ingin meninggalkan lapak, tapi gorengan masih banyak dan ia butuh uang itu. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sosok kecil berjalan pelan. Payung kecilnya rusak, tertiup angin. Adi basah kuyup, napas terengah-engah. Namun ia tetap tersenyum. "Maaf Bu, jalannya banjir." Bu Rani langsung memeluknya erat. Tak peduli bajunya ikut basah. Sejak beberapa minggu terakhir, hujan turun hampir setiap sore. Dan di setiap hujan itu, pemandangan yang sama selalu terlihat di halaman SD. Adi, anak kelas 5 SD, berlari terburu-buru sambil memeluk payung kecilnya. Napasnya menderu, seragamnya basah, tapi matanya selalu bersemangat menuju desa sebelah di mana ibunya berjualan gorengan di depan SMP. Guru-guru di sekolah lama-lama memperhatikan hal itu. Bu Tari, wali kelas Adi, pernah melihat langsung Adi terpeleset karena jalanan licin. Untung ia cepat bangun dan terus berlari sambil menggenggam payung kecilnya. Guru-guru saling berpandangan. Kasihan ya Adi, padahal dia anak rajin. Kok harus menjemput ibunya sejauh itu tiap hujan? Sejak hari itu, para guru mulai memperhatikan Adi lebih dekat. Saat jam istirahat, mereka melihatnya makan bekal sederhana. Saat pulang, mereka melihat tasnya selalu dipegang erat, seolah tak ingin membebani ibunya nanti. Lama-lama, rasa iba berubah menjadi keputusan. Beberapa hari kemudian, SD tempat Adi belajar meresmikan bangunan baru, sebuah kantin sekolah kecil di samping lapangan. Kantin itu masih kosong, belum ada yang mengisi. Saat rapat, Bu Tari angkat bicara, "Bagaimana kalau kita tawarkan pada ibunya Adi? Bu Rani kan berjualan setiap hari. Lagi pula, Adi sering menjemput beliau jauh-jauh." Guru-guru lain langsung mengangguk. "Iya, gorengan Bu Rani enak sekali. Murid pasti suka. Dan Adi nggak perlu lari jauh saat hujan." Semua sepakat. Hari itu juga, Bu Tari mengunjungi rumah Adi. Rumah papan itu terlihat hangat, meski sederhana. Di teras, Bu Rani sedang meniris tempe goreng. Bu Tari tersenyum. "Bu Rani, saya ingin menyampaikan tawaran dari sekolah." Bu Rani kaget dan menutup embernya pelan. "Tawaran apa ya, Bu?" Bu Tari menjelaskan semuanya. Tentang kantin yang baru dibangun, tentang para guru yang sering melihat Adi berlari menjemput ibunya, tentang keinginan sekolah untuk memberikan tempat berjualan yang lebih dekat dan lebih layak. Dalam penjelasan itu, Bu Rani beberapa kali mengusap mata. "Bu, saya nggak nyangka sekolah mau menolong kami begini. Kami hanya ingin membantu, Bu," jawab Bu Tari. "Adi anak yang sangat baik. Dia pantas mendapatkan hidup yang lebih nyaman." Bu Rani menahan tangis. Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya terima, Bu." Terima dengan sangat bersyukur. Hari Senin pagi, kantin kecil itu terasa berbeda. Ada wajan baru milik sekolah, meja bersih, serta papan kecil bertuliskan "Kantin Bu Rani, gorengan, dan jajanan ringan." Adi melihat tulisan itu sambil menganga tak percaya. "Bu, ini kantin Ibu?" Bu Rani tersenyum lebar. Wajahnya yang biasanya lelah tampak bersinar. "Iya, Nak, sekarang Ibu jualan di sini." Adi memeluk ibunya erat.
Ia tidak perlu lagi berlari pulang menembus hujan. Ia tidak perlu lagi memikirkan apakah ibunya kehujanan di desa sebelah. Di kelas, semua guru tersenyum melihat perubahan itu. Saat istirahat, murid-murid berbaris membeli gorengan Bu Rani. "Bu, tempenya renyah, satenya enak banget Bu, nambah." Bu Rani tersenyum sambil sibuk menggoreng. Wajahnya tampak bahagia. Kebahagiaan yang sudah lama tak terlihat. Sore itu, hujan turun deras. Suara rintiknya memantul dari atap kantin. Adi berdiri di depan pintu kelas sambil memegang payung kecilnya. Namun kali ini, ia tidak berlari, tidak panik, tidak terburu-buru. Ia hanya berjalan santai ke kantin. Di sana, Bu Rani sudah siap dengan payung besar yang baru dibelikan oleh satu guru sebagai hadiah. "Yuk, Nak, kita pulang," katanya sambil tersenyum. Adi tersenyum lebar. Ia berdiri di bawah payung besar bersama ibunya. Untuk pertama kalinya, mereka berjalan pulang berdua tanpa rasa cemas. Tidak ada lagi jarak 2 desa. Tidak ada lagi jalan licin yang harus berlari. Tidak ada lagi tubuh kecil Adi yang harus basah demi menjemput ibunya. Hanya ada mereka melangkah berdampingan melawan hujan bersama-sama. Beberapa bulan berlalu. Kantin Bu Rani semakin ramai. Ia bisa menabung sedikit demi sedikit. Adi semakin rajin sekolah. Nilainya naik. Guru-guru sering memuji keceriaannya yang baru. Setiap hujan turun, Bu Rani melihat ke arah halaman tempat Adi dulu biasa berlari dengan payung kecilnya. Ia menutup mata dan bersyukur. "Alhamdulillah, sekarang kita sudah lebih baik, Nak," bisiknya. Adi menggenggam tangan ibunya. "Iya, Bu, sekarang Adi nggak takut hujan lagi." Rumah mereka tetap sederhana, tapi kini terasa lebih hangat, lebih tenang, lebih penuh harapan. Sebab kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia datang dari satu langkah kecil ketika seorang anak berhenti, berlari, dan akhirnya bisa berjalan pulang bersama ibunya.